Halo, Sohar, Sobat Darso. Hari ini kita bakal bahas film action klasik yang kocak tapi penuh makna. Judulnya The Legend of Drunken Master, rilis pada tahun 1994. Film ini nyeritain pendekar kungfu legendaris Wong Feng Hung yang diperankan oleh Jackie Chan yang punya jurus unik. Makin sepoyongan, makin susah dikendalikan. Sebelum mulai, aku kasih pantun dulu nih, biar adem pembukaannya. Ke pasar beli semangka, dibungkus daun pakai tali rafia. Nonton di hari 11, jangan lupa bahagia, biar ngakak lepas sampai lupa pakai celana. Nah, ceritanya film ini dimulai pas Fei Hung dan ayahnya yang bernama Pak Wong. Mereka lagi dalam perjalanan naik kereta buat beli ginseng untuk obat. Iya, ginseng. Bukan buat obat kuat, tapi buat pengobatan pasien Pak Wong. Tapi, ya namanya juga Fei Hung, yang ada malah ribet sendiri. Setelah sampai di stasiun berikutnya, banyak pedagang asongan. Disitulah Fei Hung mau ngambil ginsengnya yang di dalam tas Jenderal Inggris. Karena tidak ingin terkena pajak, makanya ditaruh di situ. Fei Hung bersama temannya, panggil saja Jupri. Mereka berdua mencari tas yang dimasukin ginseng sampai ke gerbong VIP yang sangat mewah. Dan setelah itu Fei Hung mau masuk tapi dihadang oleh tentara. Habis itu Fei Hung muncul ide yang di luar nalar bro. Fei Hung ngambil bebek entah dia dapat dari mana. Alhasil beginilah jadinya. Setelah membuat kerusuhan di gerbong itu, akhirnya Fei Hung bisa masuk dan mencari tas yang ada ginsengnya. Setelah sudah ketemu, ternyata ada seorang pencuri. Dia bernama Fu Wenqi. Di situ Fu Wen ngambil sebuah kotak sama kayak punya Fei Hung. Namun karena ada penjaga, Fei Hung mengikuti Fu Wen. Alhasil, Fei Hung menjadi tambah penasaran sama Fu Wen ini. Dan karena mungkin mereka salah paham, membuat mereka gelut. Fu Wen kesal karena Fei Hung pengkhianat alias antek-antek Inggris. Tak terima dengan perkataan Fu Wen, Fei Hung terus mengajaknya gelut karena tak terima disebut pengkhianat. Sampai di mana keretanya berangkat, membuat mereka harus berhenti dan berdamai. Lalu dilihatkan Fu Wen membuka kotaknya yang isinya ginseng. Sedangkan di dalam kereta ada penggeledahan. Dan ternyata kotak yang dibawa Fei Hung tadi bukan ginseng, tapi merupakan artefak kuno. Untungnya nggak ketahuan. Jadi barang Fei Hung ketuker sama barangnya Fu Wen bro. Di sisi lain terlihat pihak Inggris sedang membahas tentang barangnya yang hilang, yaitu artefak kuno yang dibawa Fei Hung tadi. Nyawa Fei Hung dalam bahaya nih. Sementara itu ayahnya nggak tahu kalau barang yang dibawa Fei Hung udah ketuker. Fei Hung juga nggak langsung cerita karena ya standar anak muda, takut dimarahin. Di rumah Fei Hung malah bikin masalah baru karena ginsengnya ketuker. Dia panik dan nyoba ganti pakai tanaman lain supaya ayahnya nggak curiga. Dengan dibantu ibunya yang bernama Ting, tingkah laku mereka tidak jauh beda. Untungnya pasien ayahnya manut-manut aja gitu, dikasih akar tanaman milik Pak Wong. Untuk sekarang aman, tapi nggak tahu nantinya gimana. Habis itu dilihatkan pabrik milik Inggris yang memproduksi besi. Di situ waktunya pulang, namun dilarang oleh mandor mereka karena perusahaan mengalami penurunan, makanya mereka disuruh lembur. Tetapi para buruh menolak karena sudah capek dan mengancam akan mogok kerja. Alhasil, tawuran pun terjadi.
Esok harinya pada saat di pasar, Fei Hung sedang membeli ikan di lapak langganannya. Namun pada saat dia mau beli sayur di samping lapak pedagang ikan yang bernama Chen, dia agak cemburu dengan kedekatan pedagang sayur sama Fei Hung. Pedagang sayur bernama Fun. Dengan rasa cemburu buta, Chen menantang Fei Hung untuk duel. Duellah mereka berdua dengan memamerkan jurus mereka. Fei Hung menggunakan jurus mabuk, sedangkan Chen menggunakan jurus blekok menangkap ikan. Namun tak lama Ting memanggilnya, sehingga duel harus berhenti. Singkat waktu mereka berdua sampai di warung Mang Cecep untuk menemui Pak Wong. Karena di situ pembahasannya seputar bisnis, Fei Hung dan Ting memutuskan untuk pergi. Akan tetapi Fei Hung gak sadar kalau nyawanya sedang terancam. Di tempat lain, di sebuah restoran, Fei Hung nemenin ibunya lagi ngerumpi pamer perhiasan sama teman-temannya. Pas mau pulang, antek-antek Inggris yang dipimpin Acuy mencopet perhiasan tersebut. Tanpa banyak cincong, Fei Hung langsung mengajaknya adu ilmu silat. Nah, di tengah semua kekacauan ini, ketika mulai lihat sisi keren Fei Hung, meskipun hidupnya kayak roller coaster, dia punya skill kungfu yang luar biasa. Tapi ya gitu, paling jago pas dia udah minum arak. Jurus khasnya namanya Druken Boxing alias jurus mabuk. Bukan jurus yang ngajak mabuk-mabukan ya, tapi teknik kuno yang bikin gerakan kita makin sulit ditebak lawan. Fei Hung kalau udah minum dikit aja bisa belibet kayak odol kejatuhan air. Tapi anehnya malah susah dikalahin. Yang bikin lucu, tiap dia pakai jurus ini, orang-orang di sekitarnya antara kagum atau takut, dia malah kebelabasan jadi pemabuk beneran. Ayahnya paling gak suka sama teknik ini karena dianggap gak sopan dan memalukan. Tapi ya gimana dong, teknik ini yang justru sering nyelamatin Fei Hung dari bahaya. Kadang kita harus akuin, cara yang aneh pun bisa jadi solusi. Dibawa pulanglah tuh si Fei Hung yang mabuk parah. Bukannya disembuhin, Fei Hung malah dihajar habis-habisan oleh Pak Wong. Namun Buting masih aja berdalih membela Fei Hung. Tak disangka Pak Wong tak sengaja lihat tanaman langkanya yang mati. Tak tega dengan Fei Hung yang akan disalahkan, Buting beralasan bahwa dia tak sengaja menyenggolnya, menyebabkan potnya pecah. Pak Wong mau mengajar, nggak tega karena Buting mengaku bahwa dia lagi hamil. Padahal itu hanya siasat agar Fei Hung dan Buting nggak dimarahin lagi. Tak lama dari itu ada tamu yang ternyata itu adalah pembeli ginseng yang komplain bahwa itu bukanlah ginseng karena ketika dijadiin obat malah memperparah keadaan. Auto ngamuklah tuh Pak Wong. Dia sangat gedek dengan perbuatan Fei Hung sampai-sampai mengusirnya. Namun namanya ayah, dia segera menyuruh Jupri mencari Fei Hung. Mungkin dia menyesal. Malam harinya Fei Hung yang masih dibawa efek minuman keras, dia yang lagi duduk di angkringan didatangi kelompok Acuy bersama petingginya, kita sebut Mamat saja, yang mau balas dendam karena perbuatan tadi siang. Tak lama Chen muncul, niatnya mau nolong Fei Hung, malah ikut babak belur. Keesokannya mereka berdua dijadiin tontonan warga. Setelah kekacauan awal yang bikin Fei Hung hampir diusir dari grup WhatsApp keluarga, maksudnya bikin ayahnya murka, konflik utama di film ini mulai makin terasa. Jadi gini, malam hari Fu Wen ke situ untuk mencari barang yang enggak sengaja ketukar sama ginseng di kereta tempo lalu. Ternyata adalah segel kerajaan yang sangat penting dan sayangnya
itu jadi incaran sekelompok orang jahat yang suka banget ngambil artefak budaya Cina buat dijual ke luar negeri. Adegan-adegan pertarungan mulai makin intens dan kreatif. Salah satunya adalah ketika Fei Hung dan Fu Wen terlibat dalam perkelahian di sebuah restoran. Di sini teknik mabuknya dipadukan dengan suasana chaos penuh botol, meja, dan piring. Mirip suasana kos waktu habis ngerayain ulang tahun temen, tapi lupa bersihin. Tapi meskipun kelihatan lucu dan ngaco, gaya bertarung Fei Hung sebenarnya punya teknik tingkat dewa. Setiap gerakannya kayak campuran antara tari tradisional, kopra, dan orang bangun tidur yang belum sadar. Tetapi pas mereka udah mau berhasil kabur dari keroyokan massa, naasnya Fu Wen ditembak oleh antek-antek Inggris, membuat dia sekarat. Malam harinya, Chen lagi menyelinap untuk mengambil segel kuno yang diambil antek-antek Inggris tadi. Namun tak disangka, Fei Hung juga ikut menyelinap. Di tengah konflik yang makin rumit, Fei Hung makin sadar bahwa jurus-jurus boxing adalah kekuatan yang paling besar. Tapi tetap dia harus melawan rasa bersalahnya karena ayahnya belum merestui. Ini bikin dilema klasik muncul, ikut prinsip orang tua atau nurutin panggilan hati dan takdir. Konflik makin meledak saat terungkap bahwa pejabat tinggi juga terlibat dalam penyelundupan artefak ini. Jadi musuh bukan cuma preman jalanan, tapi juga para elit yang pakai jas rapi tapi licik. Disinilah Fei Hung sadar dia nggak bisa diem aja. Warisan budaya negaranya harus dilindungi. Kalau bukan dia yang bergerak, siapa lagi? Masa nunggu influencer upload video unboxing segel kerajaan? Tak diduga mereka ketahuan menyusup dan alhasil mereka berdua dipelokoto di dalam penjara yang artinya dikeroyok dengan brutal. Keesokannya Pak Wong menebus mereka berdua dengan kompensasi mahal. Untungnya Pak Wong lumayan kaya. Tapi sebelum kita masuk ke pabrik, mari kita kasih standing ovation dulu buat Fei Hung. Soalnya di titik ini dia udah berubah dari cowok suka ngelawak yang mabuk-mabukan jadi pahlawan lokal yang siap pasang badan demi bangsa dan budaya. Bahkan ayahnya yang awalnya anti banget sama jurus mabuk mulai luluh juga. Ya gimana enggak, anaknya udah hampir mati-matian jagain segel kerajaan dan ngadepin penjahat kelas kakap. Masa masih dibilang bandel? Ini mah bukan bandel, tapi patriotik. Nah, info pentingnya ternyata semua artefak budaya curian itu mulai dikirim ke luar negeri lewat jalur rahasia yang tersembunyi di bawah pabrik baja. Para buruh tahu kalau mereka selama ini cuma dimanfaatin untuk membantu penyelundupan peninggalan budaya mereka. Karena tak terima, para buruh ngajak geger geden. Dan karena udah terlalu banyak pihak atas yang terlibat, Fei Hung tahu satu-satunya jalan adalah hajar langsung ke pusatnya. Ya kayak lo akhirnya nekat set dosen pembimbing jam 10 malam karena revisian dan mentok. Ini momen nekat yang terhormat. Dengan direstui ibunya, Fei Hung segera menuntaskan permasalahan ini dengan gagah berani. Malam harinya di depan pabrik, para buruh berdemo sampai aksi tawuran tak terelakkan. Pas Fei Hung masuk ke dalam pabrik, kita langsung disuguhin atmosfer yang beda dari sebelumnya. Semua serius, cahaya redup, suara mesin bergetar, dan penjaga-penjaga dengan wajah nyebelin. Di awal Fei Hung berhadapan dengan rambut kuncir, kita sebut kuncir. Walaupun tubuhnya kayak aderai, tapi Fei Hung dengan easy melumpuhkannya.
Kemudian dia menyuruh rekannya untuk mencari segel kuno, sedangkan dia akan berbaku hantam dengan Mamat CS. Awalnya Fei-hung menceramai mereka, intinya perbuatan yang mereka lakukan ini salah. Namun namanya orang ngeyel, tetap aja ngeyel, sehingga gegeran pun terjadi. Fei-hung sedikit keteteran karena lawannya banyak, sampai di mana Fei-hung melawan Mamat yang jago pencak. Alhasil Fei-hung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus mabuk. Namun Acuy juga ikut campur, membuat Fei-hung sedikit kerepotan. Kebetulan ada minuman yang ternyata itu adalah bensin, membuat Fei-hung jadi begini. Efeknya tuh luar biasa, tapi juga mengerikan. Fei-hung jadi kayak Super Saya versi mabuk. Gerakannya makin liar, tapi ekspresi wajahnya ya kayak orang keracunan odol, antara kasihan dan pengen ngakak. Tapi dibalik itu, teknik drunken boxingnya mencapai level dewa. Setiap gerakan bener-bener eksplosif dan enggak tertebak. Lawan-lawannya sampai bingung, ini orang niat berantem atau mau bikin flash mob TikTok. Akhirnya setelah pertarungan sengit yang bikin penonton nggak sempat napas, Fei-hung berhasil mengalahkan Mamat CS dan menghancurkan rencana penyelundupan. Artefak-artefak budaya berhasil diselamatkan dan film pun tamat. Film ini memang seru, tapi ingat ya, mabuk itu dosa. Dalam Islam, kita dilarang keras karena bisa bikin hilang akal dan ngerusak diri sendiri. Jadi, jangan ditiru gaya mabuknya. Cukup ambil pelajarannya aja. Kulu muskirin khomrun wa kulu khomrin haram. Yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer itu haram. Hadis riwayat Muslim. Yang keren itu bukan yang kuat karena arak, tapi yang kuat jaga iman. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya Herso mewakili diri saya sendiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.